لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi al-muallimin ulumihi lit-tabi'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'al Qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabiuna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Al-Quran menjadi mukjizat, kalamullah, firman-firman ya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya yang menjadikan mushaf ini suci karena faktor karyanya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tertuang, yang termaktub di dalamnya, sehingga mushaf ini menjadi suci sebagaimana di dalam sampul Al-Qur'an itu sendiri tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh, jangan sentuh mushaf ini illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci, dalam kondisi suci dan memiliki air wudu. Al-Quran sebagai pedoman, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah imam kita. Maka salah satu yang kemudian nanti menjadi pertanyaan malaikat dalam kubur itu adalah wa ma imamuka atau wa man imamuka. Nanti malaikat itu selesai kita dikuburkan, yang salah satu yang ditanyakan adalah nanti jalan barzah, wa ma imamuka, apa imammu atau siapa imammu? Maka jawabannya adalah Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imamku. Imam kita yang sesungguhnya adalah Al-Qur'an, Pak. Maka orang-orang penghafal Al-Qur'an ini memiliki sebutan tersendiri, memiliki identitas tersendiri. Hafizul Qur'an itu disebut dengan ahlullah. Ahlul Qur'an hum ahlullah. Ahli Qur'an mereka adalah ahlinya Allah atau keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dianggap keluarga. Saking istimewanya. Maka kita harus memperhatikan bagaimana kita ini menghargai Al-Quran, adab-adab dengan Al-Quran itu sendiri, jamaah. Sehingga nanti akan kita bahas bagaimana ada amal zahir dan juga adab batin. Ada adab zahirnya, ada adab batinnya. Zahir yang pertama yaitu fi halil qari, bagi pembaca Al-Quran ayakuna alal wudu, yang tentunya diwajibkan memiliki air wudu. Yang kedua, asani fi miqdaril qiraah wal qira'adatun mukhtalifah fil ikhtisar wal ihtisar wal maksur. Yang kemarin kita melanjutkan an Utsman wa Zaid bin Thabit wa Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, mereka yahtimuna al-Qur'an fi kulli jum'atin yaqsimuna sab'ata ahzab. Rata-rata para sahabat ini
sahabat-sahabat yang masyhur itu yang disebutkan seperti sahabat Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu menghatamkan Al-Quran di setiap hari Jum'ah. Ini jadi sepekan sekali. Yang kemarin statement dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan, la'an aqra'ul Qur'an wa la'an aqra'ul Baqarah wa ala Imran, membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu kita baca semalam pas waktu Isya dengan murattal, urattiluha wa akbiruhu ahabbu ilayya min aqra'ul Qur'an kullahu. Lebih saya sukai ketimbang menghatamkan seluruh Al-Quran tapi dengan harzimah, hazramah, dengan tergesa-gesa, terburu-buru mengejar kuantitasnya saja. Jadi kualitas yang diutamakan, meskipun beliau masuk dalam kategori itu. Jalan tartil wa ta'awud aqrabu ila tauqir wal ihtiram, karena sesungguhnya membaca dengan tartil, betul panjang pendeknya, makharijul hurufnya, aqrabu ila tauqir, itu lebih dekat kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wal ihtiram, dan memuliakan Al-Qur'an. Tuh, ternyata memiliki pengaruh besar. Orang yang membaca dengan bacaan yang benar, tartil, panjang pendeknya betul, fasih, itu aqrab ila tauqir wal ihtiram, lebih dekat kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wal ihtiram, dan memuliakan Al-Qur'an. Jadi kalau suatu saat kita menjumpai atau kita mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan simaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan juga sholat, misalkan seperti sholat sunnah tarawih misalkan, cari imam yang bacaannya tidak usah buru-buru. Toh sholat kita kan versinya versi ringkes, imamnya yang nggak usah buru-buru. Kalau banget imamnya harus lama, nggak apa-apa, nggak pakai kultum, atau kultumnya diakhirkan. Kultum itu kan masuk hanya pelengkap saja. Banyak masjid yang tidak memakai kultum, nggak masalah. Toh yang disampaikan juga berkenaan dengan itu, nggak jauh daripada penyampaian materi-materi yang lainnya. Artinya nggak urgent banget dengan kultum Ramadan itu. Masjid banyak yang terkadang akhirnya ada orang yang kemudian lebih menitik beratkan di kultumnya, akhirnya sholatnya buru-buru mengejar kultum. Nah ini yang akhirnya kurang bagus, mengorbankan sholatnya. Sholat bikin buru-buru, cepet-cepetan, mau ngejar apa? Makanya pernah ada satu kasus, satu kejadian, ketika ini bicara ormas dulu nih ya, ada dua ormas, ini langsung sebutin aja lah. Ada suatu waktu tokoh Muhammadiyah itu dipanggil bertamu ke Jombang, Jawa Timur, ke Tebuireng, zamannya almarhum Gus Dur Al-Maghfur lah. Jadi ketika Gus Dur mempersilahkan tokoh Muhammadiyah ini untuk bertindak sebagai imam. Maaf, ini kebiasaan NU ini kan kalau salat cepat, kuantitas hitungan jumlah rakaatnya. Muhammadiyah biasanya 11. Ketika ngimaminya agak lama dengan bacaan fasihnya, dengan suara merdunya, nggak kerasa sudah sampai 8 rakaat. 8 rakaat, terus kan tinggal witir kalau Muhammadiyah biasanya. Ini kita bicara. Ini setelah ditanyakan kepada jamaah, kita mau lanjut yang 11 atau
23 waktu sudah menunjukkan pukul setengah 9 atau jam 9, setengah 9 ya rata-rata selesainya ya. Udah setengah 9, udah cukup malam bagi orang jamaah tarawih itu. Waktu setengah 9 ya, setengah 9 itu udah cukup, harusnya udah selesai setengah 8 atau 9, pokoknya setengah 9 lah ya biasa. Lantas jamaah menjawab dengan serempak, mau dilanjutkan 23 atau 11. Serempak jamaah menjawab karena sudah melihat waktu sudah malam, 11. Hebatnya saat itu Gus Dur menyampaikan, baru kali ini seluruh warga NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang dalam bab tadi sholat tarawih. Itu luar biasa. Bicara kuantitas dan kualitas, dua-duanya benar. Nah, ini momen saat itu yang kemudian hari itu di di pesantren itu seluruhnya sholat yang tidak pernah ada sebelumnya, yaitu 11 rakaat yang biasanya 23. Gus Dur tidak menampik hal itu. Artinya nanti kalau sudah ada yang sholat yang 23, yang 11, sama-sama benernya, nggak usah gontok-gontokan soal itu, sama-sama sohihnya. Jadi nggak usah, karena masjid ini ada kok satu masjid juga di Pamulang yang saya tahu aja, satu aja dulu, itu Ittihadul Muhajirin itu kalau sholat itu menyiapkan dua alternatif. Yang 11 mau selesai monggo, tapi imamnya disiapkan 2 orang untuk lanjut sampai ke 23 gitu, meskipun favoritnya adalah 11. Kita lanjut ya. Yang ketiga, setelah Ibnu Abbas menyampaikan la'an aqra'ul Qur'an, la'an aqra'ul Baqarah wa ala Imran uratiluha wa tabira ahabbu ilayya min aqra'ul Qur'an kullahu hadramah. Ini beliau lebih menyukai membaca dengan kualitas, meskipun beliau kuantitasnya juga dapat gitu, dua-duanya. Wa syadda ta'tsiran fil qalbi minal hazramah wal istijal. Tadi dengan membaca muratal tartil itu asyaddu ta'tsiran fil qalbi, lebih membekas di hati, minal hazramah, daripada buru-buru, wal istijal, dan juga pengennya buru-buru dan singkat. Jadi membaca dengan santai, pelan, memiliki keutamaan lebih taukir, mengagungkan Allah, dan juga ihtiram, memuliakan Al-Quran. Wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi, dan lebih mengena di hati, lebih membekas di hati, minal hadramah wal istijal, ketimbang kita pengennya singkat, simpel, padat, dan jelas bahasanya gitu, ketimbang yang buru-buru. Menggaganya memiliki keutamaan. Yang keempat sekarang, warabi, yang keempat, al-buka. Loh, kok ada adab zahir yang masuk? Satu ini adalah al-buka, menangis. Kok bisa ada adab menangis juga? Wa huwa mustahab ma'al qiraah. Ternyata menangis ketika membaca Al-Quran itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Cuman kita ini yang pertama, terkadang kita satu, hati kita keras, susah terketuk oleh hal-hal yang ada, kejadian-kejadian yang diceritakan, yang dikisahkan, yang dituangkan dalam Al-Quran. Yang berikutnya, terkadang kita nggak paham. Karena nggak paham artinya, nggak paham tafsirnya, nggak paham terjemahnya. Di ayat azab sekalipun yang diceritakan, di ayat yang mengerikan menceritakan neraka sekalipun, hati kita nggak akan tersentuh karena nggak tahu. Kayak kita ngomong dengan orang yang kita nggak ngerti, orang itu ngomong apa atau kita ngomong apa, orang itu nggak paham. Mau nangis, mau paham juga bagaimana, orang nggak ngerti.
Uang kita aja, kita kalau lagi bercanda nih dengan orang yang tidak suka dengan bercanda itu nggak nyambung. Kita orangnya humoris, niatnya pengen bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda itu nggak nyambung, atau level bercandaannya yang berbeda. Misalkan kita menganggap candaan itu masuk, tapi orang lain belum tentu. Hal-hal yang demikian saja terkadang kita jadi miskomunikasi. Bahasa kita bahasa biasa, misalkan bahasa pertemanan, ketika sampai ke bukan yang teman kita, jatuhnya nanti akan miskom. Bagaimana dengan interaksi kita dengan Al-Quran? Kita nggak paham apa yang dibaca, tafsirnya bagaimana, terjemahnya bagaimana. Menangis yang disunnahkan tidak muncul. Kenapa? Nggak tahu harus nangisin apa. Nggak paham juga apa yang ditangisin. Dan nggak bisa menangis, susah terketuk hatinya. Dan padahal ini sunnah. Wa huwa mustama'al qira'ah wa mansyu'atil hazan wa dzalika yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id. Nah, ini biasanya karena dia tahu ayat-ayat yang mengandung di situ adalah tahdid wal wa'id, janji-janji Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surga, neraka, ancaman bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang kemudian sholatnya lalai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini karena tidak memahami sehingga kita juga nggak ngerti nangisin apa. Tapi juga bukan berarti kita memaksa dengan sunnah, kita memaksa di ayat yang bukan seharusnya kita sok-sokan menangis juga enggak juga. Ngimamin contohnya, disedih-sedihin, ditangis-tangisin, padahal ayatnya enggak berkaitan dengan itu, enggak sunnah juga itu. Kalau saat ketemu dengan ustaz yang mimpin sholat, kalau dia tangis-tangisan, padahal ayatnya enggak menerangkan tentang azab dengan ancaman macam-macam, maaf, enggak usah lebay gitu bahasanya. Bedanya sunnah yang lebih tipis soalnya. Nah, ini bicara lagi ayatnya ayat rahmat, dia tangis-tangisan, nangisin apa ya? Mungkin boleh jadi sih, boleh jadi dia terenyuh dengan rahmatnya Allah, boleh jadi, tapi biasanya enggak di waktu yang itu, enggak di ayat yang itu. Walaupun ya, tapi kalau di sini bilangnya sunnah, mungkin boleh jadi setiap ayat yang kemudian kita tadabburi, boleh jadi rasa syukurnya yang berlebih sehingga menimbulkan kita ini memunculkan rasa terima kasih, syukur kepada Allah SWT sehingga menangis. Boleh jadi, kita juga nggak boleh bilang lebay sih, maaf sekali lagi, kita nggak boleh bilang lebay juga sih bahasanya. Mungkin boleh jadi orang itu memiliki kenangan mungkin dengan ayat itu kah, atau dia orang itu tersentuh dengan ayat itu, mungkin boleh jadi. Tapi sekali lagi maaf, bukan lebay ya, tapi kalau bisa jangan dilebay-lebayin juga, walaupun sunnah jangan dilebay-lebayin gitu. Oke, itu ya. Wal mawaqi wal uhud thumma ta'ammul tafsiruhu fi awamirihi wa zawajirihi fa yahzunu la mahalata wa yabki. Nah, ini biasanya gini berkaitan dengan ya ta'ammal tafsiruhu, karena di situ ayat yang menerangkan tentang bagaimana ada orang yang kemudian celaka, orang yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tentang perintah Allah dan dia belum bisa melaksanakannya, tentang larangan Allah dan dia melanggarnya, itu boleh jadi fayahzunu, lantas dengan bacaan itu karena dia mengerti tafsirnya, mengerti artinya, terjemahnya, fayahzunu, maka lantas timbul perasaan sedih, la mahalata, kemudian wayabki, menangis di situ. Jadi memang harus tahu kalau apa yang kita baca ini sebagai bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, per hurufnya, per kata, per kalimah, per ayat, kita harus tahu apa yang kita baca memiliki arti apa maksudnya. Jadi harus lebih diperdalam lagi. Yang kelima, al-khamis, ayyura'iya haqqal ayat fa idza marra bi ayatin sajadatin sajadah wa kadzalika idza sami'a min ghairi sajada idza sajada tali wa la yasjudu illa idza kana 'ala taharah
wa qila fi kamaliha innahu yukabbiru rafi'an yadayhi litahrimihi thumma yukabbiru lil huwa lisujudi thumma yukabbir lil irtifa' thumma yusallim. Nah, ini Pak, yang kelima kita bahas. Ayyuraya haqqal ayat, hendaknya dia menjaga betul haqqal ayat, hak-hak ayat yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Apa aja misalkan contohnya, fa idza marra bi ayatin sajdatin, ketika kita menjumpai ayat sajdah. Nanti ayat sajdah itu pasti ada kalimat sujudnya. Kharru sujadaw wa bukiya, misalkan contohnya begitu. Maka sajadah, maka dianjurkan, disunnahkan dia sujud. Nanti boleh kalau DKM misalkan sepakat atau jamaah sepakat, imamnya nanti misalkan setiap hari apa itu diadakan sujud tilawah, monggo. Tapi harus disepakatin biar makmum yang masbuk terutama atau yang bukan mukim nggak bingung. Karena ada beberapa masjid yang menjalankan hal itu, makmumnya bingung. Ada juga makmum yang kelewat. Ini juga saya dulu pernah menjumpai ketika membaca Quran di Iqra ya. Itu kan ayat terakhir itu kan wasjud waqtarib, ayat sajdah. Tapi kemudian yang kita perhatikan itu kan ayat sajdahnya di ayat terakhir. Tapi ada makmum yang kemudian dia sujud. Sebelum rukuk dia sujud, karena dia sendiri yang dia bangun setelah sholat, dia nanya, kenapa nggak pakai sujud tilawah? Kebetulan waktu itu saya ingat betul yang waktu itu negur itu ternyata bukan orang Indonesia, dia lagi makmum. Dia tamu dari luar, orang luar, bukan luar kita lagi, luar negeri. Malah Arab kalau nggak salah itu. Waktu itu terus ketemu ngobrol, kenapa tadi nggak pakai sujud tilawah? Saya bilang kalau yang tadi dibaca ayat sajdahnya di akhir surat. Apakah nanti kita bangun terus melanjutkan surat berikutnya? Maka tadi hemat saya tidak memakai sujud tilawah karena berada di akhir ayat gitu. Oh ya udah guys, nggak masalah. Tapi dia kepalang mungkin kebiasaan. Maka kita juga disunahkan Pak, ayyura ya haqqal ayat fa idza marra bi ayatin sajdatin sajadah, ketika kita menjumpai sajadah, terutama ini yang dibahas sebenarnya bukan lagi sholat. Ketika kita sedang membacanya di luar sholat, ini lagi dibahas di luar sholat dulu ya. Wa kadzalika idza sami'a min ghairihi sajdatin sajada idza sajadat tali. Itu ya. Wa la yasjudu illa idza kana ala taharah. Jadi kita membaca lagi tadarus, lagi qiraah, membaca Al-Quran, ketemu dengan ayat sajdah, maka monggo sujud. Di situ disunahkan untuk sujud. Wala yasjudu illa idza kana ala taharah, tapi jangan sujud kecuali dalam kondisi suci, karena kita sedang membaca Al-Quran, otomatis kita suci, masih punya wudu. Maka dianjurkan jangan sujud kecuali dalam kondisi suci pula. Wa qad qila fi kamaliha innahu yukabbiru rafi'an, bahkan ada yang mengatakan di sini ya, ada yang mengatakan dibolehkan fi kamaliha, untuk menyempurnakan sujud itu, untuk menyempurnakan sujud tilawah itu. Di sini disampaikan rafi'an yadayhi, boleh mengangkat kedua tangannya layaknya kita takbir. Mengangkat kedua tangannya at-tahrimah, karena apa? Karena memuliakan Al-Quran dan sujud tilawah tadi boleh dengan mengangkat tangannya. Misalkan contoh lagi baca begini, Allahu Akbar, langsung sujud, boleh. Di sini kan dalam rangka menyempurnakan sujud tilawah itu boleh mengangkat kedua tangan sujud, summa yukabbiru lil hawa, kemudian takbir untuk turun, li sujud, untuk sujud. Kalau kita lagi posisi berdiri, Allahu Akbar, langsung sujud turun,
summa yukabbirul iltifa, kemudian naiknya juga Allahu akbar, naiknya lagi mengangkat kedua tangan lagi, summa yusallimu, juga menyempurnakannya bahkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun kondisinya lagi sendiri, boleh, monggo. Untuk menyempurnakan hal itu, setelah membaca Al-Quran, menjumpai ayat sajdah, Allahu akbar, sujud turun, naik dari sujud, Allahu akbar, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Di sini ya, ini bukan ngada-ngada, menyampaikan yang ada di sini. Boleh. Summa yukabbirul irtifa, summa yusallim, layaknya kita sujud sholat tadi kemudian salam. Nah itu, ini juga pengetahuan. Saya juga baru menjumpai yang di sini di adab ini ya. Di kitab lain pembahasannya ada, pernah dibahas juga di bab masalah adabul Quran, tapi ini lebih menyinggung masalah hal ini. Untuk menyempurnakannya itu, idza yukabbir rafi'an, boleh mengangkat kedua tangan, terus sujud, terus bangun lagi, Allahu akbar, bangun lagi, kemudian salam. Mengangkat tangannya sekali aja, tadi yang bangunnya nggak usah pakai. Yang keenam sekarang, ayyakula fi mabda'il qiraah. Ini malah di nomor 6 kan di sini. Yang biasanya kita baca, yang sudah biasa kita lakukan, ayyakula, jangan mengucapkan fi mabda'il qiraah, untuk memulai bacaan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah ini Pak, biasanya kan nggak ada tambahan samil alim, biasanya kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketambahan dua asmaul husna yaitu as-sami'ul alim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini ketambahan dua kalimat, as-sami' dan al-alim. Tambahnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu untuk disunahkan hal itu. Wa fi asna'il qiraah idza marra bi ayatin tasbihah sabbaha wa kabbara. Ketika menjumpai ayat-ayat tasbih yang sabbaha dan lain sebagainya, itu nanti kita membaca subhanallah, ditambah dengan wakabar dan takbir, Allahu akbar. Saking memuliakannya Al-Quran, mengagungkannya sang pemilik firman itu, sampai di ayat-ayat sajdah kita sujud tilawah, di ayat tasbih kita bertasbih subhanallah, Allahu akbar. Itu kita lakukan ketika kita membaca nanti, atau pas ada yang membaca di ayat itu, kita menyambutnya dengan kalimah itu, jawabannya tasbih dan juga takbirnya. Wa idza marra bi ayatin du'ain wastighfarin da'a wastaghfara. Ketika dia menjumpai ayat doa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wal istighfar wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, misalkan contoh gitu, maka doa wastaghfar, maka da'a, disilahkan berdoa. Ketika menjumpai ayat doa, sejenak kita bismillahirrahmanirrahim, nah, istighfar, astaghfirullahaladzim. Lagi-lagi kita harus mengetahui memang yang dibaca itu ayat tasbihkah, ayat istighfarkah, ayat sajdahkah, ayat doakah. Kita harus paham, sehingga nggak mungkin Pak, kita bisa melakukan hal itu kalau kita nggak paham. Maka harus kita ngaji lagi, harus komitmen kita ngaji lagi. Pengajian Al-Quran jadi mulai tingkat anak-anak TPA, TPQ, sampai dengan tingkat remaja, sampai dengan tingkat bapak-bapak, ibu-ibu, harus lebih digalakkan lagi. Biar anak-anak kita paham dengan Al-Quran, biar remaja-remaja kita paham dengan Al-Quran, bapak ibunya paham dengan Al-Quran, nanti lahir generasi yang Qurani. Kita dukung, kita support. Pengajian anak-anak kita dukung, remaja kita dukung, bapak-bapak ibu-ibunya kita dukung, agar supaya jamaah kita dari anak-anaknya sampai yang lansianya mengerti, memahami isi kandungan Al-Quran, mau ngaji.
Itu. Nah ini, agar supaya kita paham apa yang dibaca, sehingga wa immarro bimarju sa'ala, ketika dia menjumpai ayat yang itu adalah ayat harapan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ada ayat harapan, la'allakum tashkurun, la'allakum, itu kan ayat harapan tuh, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, la'allakum tashkurun, agar supaya mereka bersyukur. Ya Allah ya Rabb, jadikan hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Nah, juga la'allakum tattaqun, agar supaya apa? Kita bertakwa. Ya Allah ya Rabb, jadikan hamba yang bertakwa karena wasilah Al-Quran yang kami baca. Maka nggak heran Pak, orang-orang yang sampai sedetail ini Pak, memahami betul Al-Quran dan mampu melahirkan generasi-generasi yang Qurani. Nah ini, au bimukhawaf isti'ad, atau menjumpai ayat-ayat yang kemudian berkaitan dengan rasa takut dan khawatir, maka dia langsung isti'ad. Na'udzubillah min dzalik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillah min dzalik artinya saya mohon perlindungan dari hal itu semuanya, dari hal itu semuanya, atau dari kejadian tersebut. Misalkan contoh disebutkan dengan ciri-ciri penghuni neraka misalkan, atau ciri-ciri munafik misalkan, atau orang yang kemudian diancam dengan azab, maka kita di situ na'udzubillahi min dzalik, saya berlindung dari itu semua, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ketika menjumpai ayat-ayat yang menakutkan, maka isti'ad, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li dzalika bilisanihi au biqalbihi, boleh mengucapkannya, bi fi'li dzalika, boleh melakukan itu semuanya, bilisanihi dengan lisannya, au biqalbihi atau dengan hatinya. Ketika akan menjumpai itu langsung dalam lisannya na'udzubillahi min dzalik, lisannya, hatinya juga sama, hatinya juga bergetar na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, subhanallah, dan lain sebagainya. Ketika yang dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan itu semuanya, boleh dengan lisannya, boleh dengan hatinya. Jadi harus paham, memang harus paham apa yang kita baca. As-sabi yang ketujuh, al-israr bil qiraah ab'ad anir riya. Yang ketujuhnya al-israr bil qiraah, memelankan bacaan itu, ab'ad anir riya, menjauhkan dari riya. Memelankan bacaan Al-Quran ini menjauhkan dari riya. Walaupun nggak dilarang di masjid, bebas mutadarus, paling ujung dari paling ujung, paling pojok, paling belakang, paling depan, silahkan, monggo. Tapi di sini silahkan, kalau sudah tahu ilmunya, hukumnya atau secara pahalanya, memelankan suara, tidak usah kenceng-kenceng deh, cukup didengar oleh telinga sendiri, atau minimal hanya oleh orang kanan kiri, nggak usah terlalu kenceng. Itu abad, menjauhkan anir riya, dari riya. Kenapa kok begitu? Karena nanti orang dengar nggak perlu menilai kita. Tapi memang serba salah. Kadang kita baca kencang, kita ngerasa keberisikan, keganggu. Baca kurang kencang amat sih, mending bacanya enak, mending fasih, macam-macam. Yang pelan kadang juga salah, baca kurang geremeng kayak gitu, bisik-bisik kayak gitu, padahal nggak masalah juga. Cuman memang terkadang kita serba salah di mata orang. Kadang baca pelan salah, sedang salah, kenceng apalagi, kenceng dibilang teriak-teriak. Jadi gimana? Ya udah, sekiranya kita mendengarkan bacaan kita saja sudah cukup. Al-israr bil qiraah ab'ad anir riya wa tasannu, fa huwa afdal min haqqi man yakhafu dzalika ala nafsihi. Itu lebih utama. Apa? Kenapa? Karena mengkhawatirkan bacaan kita menimbulkan riya. Ini loh bacaan saya, sudah fasih bacaannya, walaupun
membaca dengan keras juga ada memiliki faidah. Faedahnya diantaranya boleh jadi orang-orang yang mendengarkan bacaan kita tergugah, dia baca Quran, saya juga pengen baca Quran, tergerak hatinya, ikut tadarus. Kan biasanya kita juga begitu, yang tadi nggak pengen tadarus karena lihat orang tadarus kita pengen jadi ikut ke bawah, itu juga pahala. Tapi dengan memelankan suara itu akan menjauhkan dari riya. Kalau ada kekhawatiran, man yakhafu dari kalau ada kekhawatiran untuk diri sendiri, fa illam yakhaf wa lam yakun fil jahri ma yushwisu ala mufassal fal jahru afdal. Nah, ini keterangan kalau tidak mengkhawatirkan atau kalau tidak membuat gaduh, tidak mengganggu orang lain, fa illam yakhaf, kalau itu tidak mengkhawatirkan, walam yakun fil jahri, dan dengan suara keras itu enggak masalah, enggak mengganggu siapapun di area itu, di lingkungan itu, di majelis itu, fal jahru afdal, maka mengeraskan suara lebih utama ketimbang memelankannya. Nah, itu memiliki keutamaan. Kalau kita yang baca jamaah nggak ada masalah, nggak ada yang protes, nggak ada timbul rasa riya, ujub, bangga diri, pengen pamer, pengen dipuji, nggak masalah. Baca dengan keras lebih utama. Jadi kalau bapak ada yang baca keras, nggak usah diprotes. Kalau lingkungannya, majelisnya nggak ada masalah, tapi kita juga tahu diri, oh ada yang sholat ya, pelanin suaranya. Oh ada yang lagi tafakur, iktikaf misalkan, butuh ketenangan misalkan, ya kita pelan-pelan aja bacaannya. Tapi kalau lingkungannya kok mendukung, fal jahru afdal, maka membaca keras, kenceng itu lebih utama. Apa? Li'annal amal fihi aksar, karena di situ effortnya lebih banyak, pahalanya juga lebih banyak. Ternyata Al-Quran juga diukur jadi suara juga, sama seperti orang yang azan. Azan itu muazin, pahalanya sejauh suaranya didengarkan. Membaca Al-Quran juga dengan keras suaranya, itu juga ada nilai pahala sendiri. Kenapa? Effortnya lebih banyak. Kan pakai tenaga juga. Fal jahru li'annal amal fihi asar, karena disitulah dia beramal lebih banyak, maka pahalanya lebih banyak. Contoh bismillahirrahmanirrahim, jangan baik bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya beda lagi ternyata kalau mengacu ke sini ya. Itu wali annahu yuqidu qalbul lil qari wa yajma'u himmahu ila tafakkur fihi, karena dengan dua-duanya itu hati kita ini nanti akan terbagi, si pembaca ini nanti akan muncul ada himmah, ada rasa himmah itu keinginan yang besar untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menggapai memuliakan Al-Qur'an dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada wali annahu yutradun naum fi rafis saut, atau misalkan begini contoh simpelnya misalkan gini. Atau dengan memelankan suara, kalau kita bacanya pelan bikin ngantuk, membaca dengan pelan ini adalah yaturadun naum fi rafis saut, dia menghilangkan rasa kantuk dengan membaca keras. Boleh. Sini sampai dibahas tuh. Kenapa? Karena ada orang yang baca Quran sambil ngantuk tuh ada. Apalagi kalau sholat, misalkan sholat jamaah qiyamul lail, sholat tahajud, tuh pada ngantuk. Sholat subuh aja banyak pada ngantuk. Untungnya jadi makmum, jadi nggak masalah. Sambil merem juga nggak masalah. Jadinya kenapa? Karena nggak akan mempengaruhi yang lain. Tapi kalau yang ngantuk imamnya ini yang parah. Kalau makmum nggak masalah, mau sholat sambil merem-merem, sambil ngantuk. Tapi kalau imamnya jangan. Itulah diantara salah satu kelebihannya begitu. Jadi karena bangunnya kebagian, tidurnya ke malam, ternyata sholat subuh masih ngantuk. Ya udah nggak apa-apa, sholat subuh aja sambil ngantuk. Kalau memang harus ngantuk banget, banyak kok. Apalagi sholat tarawih, kita ngantuk-ngantuk tuh banyak orang yang kayak gitu. Bahkan ada yang sampai sandaran malamnya begadang, misalkan subuhnya harus sholat jamaah karena memang dia hatinya sudah terpaut dengan masjid, sholat jamaah sambil ngantuk. Nah, membaca Al-Quran pun ada orang yang membaca Al-Quran sambil ngantuk, orang zikiran sambil ngantuk. Kenapa? Karena tumakninah. Al-Quran ini boleh dibilang, Al-Quran zikir ini menenangkan hati yang tenang, nanti pules sampai ke badan-badannya. Sama kan kadang orang kalau bacanya enak didengar, kita jadi ngantuk juga bisa, karena menjayu-jayu.
malah jadinya ngantuk. Kadang pengennya khusyuk malah ngantuk. Banyak tuh dibacain Quran enak bacanya malah ngantuk, bacain nggak enak dianya nggak khusyuk, guys, serba susah gitu. Nah gitu. Wali annahu yaqrudun naum fi rafis saut, dengan menolak rasa kantuk ketika membaca dengan suara keras, monggo silakan. Wa yazidu fi nasyati lil qiraah, atau dia jangan melatih bacaan qiraahnya kan harus dengan agak keras juga. Kalau kita kan mengatur ritme iramanya, kalau nggak keras ya nggak bisa juga, maka diatur temponya ini harus seperti apa, ritmenya ini harus bagaimana. Maka jangan kira itu jangan suara keras, ternyata ada pahalanya bagi orang yang sedang belajar. Misalkan contoh tahsin, kita suruh baca ya biar kedengeran bacanya keras. Kalau perlu pakai speaker misalkan, asal jangan mengganggu, speakernya dalam aja, asal jangan mengganggu jamaah yang lainnya, maka itu juga memiliki pahala tersendiri jamaah rahmatullah. Itu nasyidnya kan lagi diatur, wa yuqallilu min kasalihi, atau dia sedang menolak atau memperkecil, mempersingkat rasa malasnya, atau menghilangkan rasa malas dengan membaca keras, akhirnya timbul rasa atau lebih semangat lagi membacanya. Wah, ini boleh, monggo silahkan. Famata hadrahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Maka sewaktu-waktu ini terjadi, baik itu yang sir, yang asror, yang pelan maupun yang jahar, memiliki keutamaan sendiri tergantung bagaimana niat dan situasinya di situ. Situasi dan kondisinya seperti apa, dan kembali kepada niat masing-masing. Kita nggak boleh orang baca Quran pamer amat si suaranya kenceng-kencengin di begitu-gituin, nggak boleh gitu. Boleh jadi dia sedang menolak ngantuk, menolak rasa malas, atau dia pengen lagi mengatur, lagi belajar irama. Karena qiraah sab'ah itu lagi sedang dia ini belajar qiraah. Versinya ini lagi dia pelajarin. Kayaknya nggak boleh menjadi seseorang dengan baca berisik amat. Kalau nggak mau keberisikan, kita juga harus sadar dia datangnya duluan apa enggak gitu. Itu juga pengaruh juga. Kalau kita datangnya belakangan kok protes, ya nggak usah protes, datang belakangan. Makmum masbuk itu nggak boleh protes dengan makmum yang sudah gitu. Bahasa simpelnya begitu. Waktu syurga Pak, padahal ini sekali lagi nih, nggak boleh sampai nanti ini yang oke, closing aja, penutup ya. Yang ke-8 nanti boleh lanjutkan di hari berikutnya. Tahsinul qiraah wa tartibuha min ghairi tamhitin mufarratin yughayyirun nazam falidzalika sunnah. Yang ke-8, tahsinul qiraah, membaguskan bacaan, wa tartibuha, dan tertibnya bacaan, gitu ya. Yughayyirun nazam, yang kemudian dia nazamnya, urutannya ini bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrijul hurufnya bagus, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu bagus, lagi belajar lagu juga. Nah ini tahsinul qiraah, membaguskan bacaan, fasih, tartil, tanpa merubah susunan kalimat surat demi surat, ayat demi ayatnya, maka fadzalika sunnah, itu hukumnya sunnah. Wa fil hadis zayyinul Qur'an bi aswatikum, dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara indah kalian. Tapi nggak semua orang bisa suara indah Pak, ada yang bawaan juga. Betul nggak Pak? Mau belajar lagu, tahsin, itu terkadang memang susah. Ada yang memang bakat juga ya. Ini aja kembali ke bakat. Ada yang memang bisa dipelajarin. Tapi ada orang yang belajar lama yang nggak bisa juga. Karena apa? Bawaan suaranya dan suaranya memang kurang pas. Ada yang cocok kori, ada yang bisa teorinya, ketika praktek suaranya nggak dapet. Itu banyak. Makanya nggak bisa kita harus orang ini harus bacanya bagus semuanya. Yang bagus utama adalah tartilnya, panjang pendeknya, itu yang diutamakan. Kalau lagunya, nasyidnya, iramanya, kembali lagi pada orang yang belajar apa enggak qiraah sab'ah. Dan enggak bisa dipukul rata juga, sekali enggak bisa dipukul rata juga.
Karena yang paling utama adalah tartilnya. Dan orang membawa suara masing-masing. Ada yang suaranya melengking tinggi. Ada beberapa wilayah yang memiliki karakter suara yang tinggi, Pak. Ketika dia nyanyi lagu tinggi, temponya tinggi, suaranya tinggi, kencang, enak. Ada daerah-daerah tertentu atau orang-orang tertentu yang memiliki pita suara yang tidak mendukung untuk hal itu. Ketika dinaikkan temponya lebih tinggi, nggak dapat, dia hilang malahan. Gitu. Jadi nggak semua orang bisa. Tapi kalau untuk tartil harusnya semua orang bisa. Untuk terjemahan harusnya semua orang bisa. Rasul menyampaikan, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Wa bi akhar, di hadis yang lain, laisa minna malam yataghanna bil Quran. Nah, ini lagi nih. Ini malam ya, hadisnya nih status itu kedudukannya nggak ngerti. Beliau sampaikan, laisa minna, bukan golongan kami, malam yataghanna, yang tidak ada irama di dalam membaca Al-Quran. Malam ini takutnya jadi salah persepsi nantinya ya. Tapi di sini wafi ukhor, di kesempatan yang lain, laisa minna, bukan golonganku orang yang membaca Al-Quran tidak memiliki lagu apapun, misalkan contoh gitu, bacanya datar aja atau nggak enak sama sekali didengarkannya. Maka Rasul menganjurkan, hiasi dengan suaramu itu Al-Quran, hiasi bacaannya. Berarti memang harus belajar lagu gitu. Fakila arada bil istighna wa qila arada bihi wa tasdidil alhan wa huwa aqrabu naharan inda ahli lughah. Ini menurut ulama ahli lughah di bahasa, yang mana di situ dianjurkan tasdidul alhan untuk menambah lahan-lahannya. Ini apa? Untuk mengurangi lahanannya dan untuk menambah keindahan dalam bacaannya. Dan terakhir di sini wastama sallallahu alaihi wasallam ila qiraati Abi Musa. Rasul pernah atau sering beberapa kali beliau mendengarkan qiraahnya Abu Musa al-Asy'ari. Faqala laqad utiya hadza min mazamiri ali Daud. Abu Musa pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mendengarkan suaranya, beliau menyampaikan, laqad utiya hadza, sungguh Abu Musa ini telah diberikan min mazamiri ahli Daud, warisan suara dari warisan suaranya Nabi Daud. Terkenal tuh Nabi Daud puasanya dan suaranya. Nabi Daud kalau lagi baca ayat itu, Pak, itu daun yang jatuh berguguran itu berhenti, Pak. Suara Nabi Daud terkenal sangat indah. Puasanya paling afdol, puasanya Nabi Daud. Dan suara-suara beliau Nabi Daud luar biasa. Di dalam membaca ayat, membaca kitab yang turun kepada beliau, itu suaranya sangat indah sekali. Tapi kembali lagi, orang-orang yang memiliki suara indah menurut Rasulullah, salah satunya adalah Abu Musa. Beliau mengatakan, orang yang seperti ini memiliki warisan suaranya Nabi Daud. Enggak semua orang memiliki nasab atau warisan itu. Mau belajarnya sampai ngos-ngosan bagaimanapun, kalau pita suaranya nggak mendukung, masih mending nggak cuman geremeng aja, masih mending itu. Nah itu. Tapi harus belajar. Nah ini orang-orang yang memiliki warisan ini. Wa yurwa anna ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu idza ijtama'u amaru ahaduhum ay yaqra'a suratan minal Qur'an. Nah, ini yang terakhir, jadi yang ke-8 ini, ketika sahabat pada kumpul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu dengan yang lainnya minta untuk dibacakan ayat. Si A minta dibacakan surah Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengoreksi dirinya sendiri dan untuk mengetahui kualitas temannya. Nanti Bapak boleh nih kumpul, kalau mau mengikuti sahabat, Bapak boleh tolong dong bacain Al-Quran surah ini misalkan. Atau saya baca surah ini, tolong disimak ya. Boleh tuh. Itu sunnahnya para sahabat begitu. Nih sekali terakhir, idza ijtama'u amaru ahadahum ay yaqra'a suratan minal Qur'an. Ketika mereka berkumpul satu dengan yang lain, itu minta dibacakan surah Al-Qur'an, atau dia membaca, orang lain minta untuk menyimaknya. Tolong dong dikoreksi. Tolong sampean baca, nanti saya yang nyimak. Itu kebiasaan para sahabat. Makanya rata-rata mereka alim, pinter, cerdas, hafal Al-Quran berikut dengan adab-adabnya yang luar biasa. Ini jamaah berkaitan dengan Al-Quran.
kita kembali lagi ke apa namanya, semangat gairah untuk mempelajari Al-Quran. Ilmu Al-Quran begitu luasnya, kita ternyata yang masih minim sekali pengetahuannya, hafalannya kita masih minim, pengetahuan tafsirnya, terjemahnya, adab-adabnya masih kita tingkatkan untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah wa ridha wal shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah salam, mohon maaf.